Ibu. Pak, itu masalah begitu itu hati-hati, Pak. Saya dia pegawai Loh, negeri ya. makanya kan kita nggak ngomong, kan ini memberitahukan ke jenengan, ya kan? Kita memberitahukan ke jenengan bahwa kelakuan anak jenengan itu seperti ini, ya kan? Kita melakukan tindakan ini persuasif ke jenengan datang, ya kan? Baik-baik. Ayo kita komunikasi yang baik. Gimana caranya anak ibu ini terselamatkan, gitu loh Bu. Ini keinginan kita agar selamat. Kalau kena tangan orang lain kita nggak tahu Pak, ya kan? Kalau data sudah disebar ke media sosial, semua bisa ngakses, semua bisa nyari. Itu yang nggak kita inginkan, gitu loh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News, channel foto berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Sungguh miris ya kita lihat kelakuan para polikardus ini. Selain kerjanya menghujat agama Islam, selain kerjanya membuat rusak toleransi umat beragama di Indonesia, ternyata para polikardus ini kebanyakan memang anak durhaka ya. Jadi memang ada roh anak durhaka di dalam diri para polikardus. Dan ini cukup mengejutkan saat tim dari Apologet Islam Indonesia beserta Yayasan Arimatea datang dari Surabaya ke Kota Malang khusus untuk mengunjungi, khusus untuk mendatangi rumah dari Victory Alda alias Ki Ahmad. Berdasarkan data penelusuran, ditemukanlah alamat domisili dari Ki Ahmad yang notabene itu ternyata merupakan rumah dari ibu Ki Ahmad, dan Ki Ahmad sendiri sudah tidak tinggal di situ lantaran sedang kuliah, lantaran sudah merantau ke kota lain. Dan ternyata ibunya juga shock, ibunya terkejut teman-teman, bahkan ibunya menangis, menelepon Ki Ahmad, menyuruh si Victory Aldani untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi sungguh disayang ya. Sungguh sangat disayangkan. Viko alias Victory Alda mengatakan sudah kepalang basah. Sudah terlanjur basah. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Antara lanjut atau berhenti. Tetapi menurut Victory Alda, kalau dia berhenti sekarang, dia tidak akan mendapatkan apapun. Uang yang berhasil dia kumpulkan selama ini, dari hasil menghujat Islam, itu nanti akan habis begitu saja. Karena sebagian sudah dipakai. Ya, sebagian sudah dipakai untuk biaya hidup dia, dan sebagian lagi memang ada di tabungan. Tapi kalau dia menyerah sekarang, masuk penjara, maka uang tersebut akan habis. Akan habis untuk biaya pengacara, biaya dia di dalam penjara, dan sebagainya. Dan menurut Ki Ahmad, kenapa harus berhenti? Kalau ini masih bisa menjadi ladang pencarian. Dia melihat bahwa senior-seniornya, ada Gracia Pelo, ada Rudi Simamora, ada Kosman bin Sunet, dan juga ada Pendeta Blukus Suntur Saipudin Ibrahim, yang dari hasil menghujat bisa mendapatkan rumah dan mobil kok. Jadi kenapa harus menyerah sekarang? Nah, itulah yang disampaikan oleh Viko alias Victory Alda kepada ibunya. Jadi dia bilang udah kepalang basah lah. Gas terus ya, dia bilang kita akan gas terus bang. Ya, kami akan gas terus menghujat Islam. Yang penting duit cair kan begitu. Ya inilah ngerinya ajaran polikardus itu. Sampai omongan dan nasihat dari ibu kalah dari motivasi-motivasi yang diberikan oleh teman-temannya. Bayangkan, dia lebih memilih mengikuti grup penghujat daripada mendengarkan nasihat ibunya. Jadi memang para polikardus ini hatinya sudah tertutup teman-teman. Hatinya itu benar-benar sudah tidak ada. Nah, inilah polikardus itu. Ya, bagaimana saat tim dari Apologet Islam mendatangi rumah Ki Ahmad alias Viko, ya kita saksikan dulu, nanti kita akan tanggapi lagi ya. Ini sekarang masih ini sudah sampai di rumah ortu Ki Ahmad. Selamat menyaksikan.
sampean, ya kan, seperti apa, ya. Nanti sampean ibaratnya itu sampean muslim itu rasanya seperti apa Bu? Sebenarnya sakit banget. Tapi kita nggak mau bodoh, gitu. Kita nggak mau bodoh, makanya kita berkunjung baik-baik. Kita juga dari tadi nggak ada apa penekanan kata-kata, ya kan, ngepres jenengan atau apa, kita enggak. Kita menawarkan ini yang lebih baik Bu. Ya, saya minta nomor jenengan, saya simpan, ya. Nanti saya kasih nomor saya, biar kita bisa komunikasi, ya, untuk langkah yang lebih baik seperti apa. Kalau saya, saran kami, Mulyo, ya, ayo pertemukan kita berdua. Kita ngomong baik-baik, ya, kita ngomong baik-baik, kita tunjukkan ke media bahwasanya ini loh sudah kita tabayun, ya, kita sudah ketemu, beliau minta maaf, ya, kita klarifikasi ke semuanya. Ya, lebih cepat lebih bagus. Nah, itu. Kalau berlarut-larut, kita sudah nggak bisa apa-apa, karena ini sudah konsumsi publik. Nah, ya, jangka panjang. Nah, ya, sekolah-sekolah aja, gitu loh. Sekolah-sekolah aja. Makanya itu ya pintar. Makanya itu, memang pintar, matematikanya luar biasa. Iya. Ini kan dia mau S2 ini cuma tinggal tes bahasa. Nah, apalagi itu. Masa depannya nanti hancur. Masa depannya nanti hancur, gitu loh. Saya mohon maaf ya. Iya. Ibu tahu ya, negeri ini mungkin muslim. Tahu Di penjara, Pak, saya tahu. di penjara tentunya banyak orang-orang Islam. Iya. Kalau sampai Nanti beliau, tambah. Nah, bukan Tak maksud tahu. saya, iya. kalau sampai beliau bisa bisa Habis. berkumpul orang-orang Habis, ya. Iya. Iya, saya tahu. Ya. Jadi gini Bu, ini terindikasi anak sampean ini sudah posisinya tidak di Bandung, ya kan? Jangan sampai lari terlalu jauh. Kalau memang pulang, ayo pulang, kita ngobrol baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Itu yang kita minta Bu ya, kan jenengan. Ya, pulang aja daripada lari nanti malah sakit ya. Ketangkep orang yang apa? Istilahnya itu orangnya, iya, tidak masa lagi sudah. Kalau sudah masa, kita sudah nggak bisa ngomong gitu. Karena kita organisasi, kita dilindungi hukum, kita harus taat hukum, ya kan? Makanya kita datangi baik-baik. Kalau sudah masa, kita sudah nggak bisa apa-apa. Iya, saya sendiri juga. Iya, ya. mohon Ya, kan? saya minta mungkin bisa ditelepon lagi Bu, mungkin ngangkat Bu. 16 ya, 16. Aduh. Oke, dia coba teman-teman menghubungi si Kiamat. Tapi kita lihat direspon apa tidak. Video berikutnya. Tapi bukan mengancam Bu. Iya, saya tahu. Iya, saya tahu. Ya, jadi gini Bu, sebisa mungkin keluarga itu kooperatif, ya kan? Tapi kalau keluarga itu malah melindungi, ya itu bahaya Bu, akan jadi masalah. Dampaknya akhirnya meluas ke keluarga. Kalau bisa ya itu tadi saran beliaunya, mending ayolah nak pulang, kita selesaikan baik-baik. Kita akan datang baik-baik, kita nggak akan rame-rame, kita akan datang baik-baik, ya kan? Akan kita videokan, kita live-kan, ya, ke teman-teman semuanya, bahwasanya perintah bersangkutan sudah klarifikasi dan minta maaf, gitu Bu. Jadi biar masalahnya ini nggak meredah, biar kita redam semuanya dulu. Oke, masih negosiasi dengan orang tuanya. Semoga orang tuanya bisa kooperatif memanggil anaknya pulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Video berikutnya. Itu selamat ya. Itu WA itu dari malam Ya karena gini Bu, Victory ini, ya, untuk saat ini dia penghujat nomor 1 di Indonesia. Yang nyari ini bukan cuma Jawa Timur, Indonesia ini nyari Victory ini Bu. Nomor 1 ini Bu, gitu loh. Makanya saya kaget loh, orang Malang gitu loh. Saya kaget, sebagai orang Malang saya kaget. Apa benar ada penghujat di kota saya ini? Ternyata benar. Dia nomor 1. Aduh, enggak tuh.
Luar biasa nih yang nyari ini. Aduh, luar biasa Bu yang nyari Bu. Pak, itu masalah begitu itu hati-hati Pak. Saya dia pegawai Loh, negeri ya. makanya kan kita nggak ngomong. Kan ini memberitahukan ke jenengan, Politik aja nggak ya kan? Kita memberitahukan ke jenengan bahwa kelakuan anak jenengan itu Iya. seperti ini, ya kan? Kita melakukan tindakan ini persuasif ke jenengan datang, ya kan? Baik-baik. Ayo kita komunikasi yang baik. Gimana caranya anak ibu ini terselamatkan? Gitu loh Bu. Ini keinginan kita agar selamat. Kalau kena tangan orang lain kita nggak tahu Pak, ya kan? Iya. Kalau data sudah disebar ke media sosial, semua bisa ngakses, semua bisa nyari. Itu yang nggak kita inginkan, gitu loh. Itu yang nggak kita inginkan, makanya kita datang ke sini didampingi oleh Pak RT, gitu loh. Iya. Kita minta dampingan dari Pak RT. Kalau kita, ya kita istilahnya sakit hati ya sebagai umat muslim, ya kan, sakit hati itu. Tapi kita tetap pakai akal. Kita pakai akal sehat kita. Kita nggak akan melakukan hal-hal yang di luar batas, ya kan. Makanya kita datang ke sini dengan beliaunya, dengan Ustadz, ya kan. Ingin benar-benar ibu itu serius untuk masalah ini. Ini bukan masalah kecil Bu, ini masalah besar, masalah nasional ini. Iya. Nasional tuh. Ibu bisa cek di YouTube nanti ya. Nama akun anak ibu itu kalau di TikTok namanya Ki Amat. Ibu bisa dengarkan di situ. Itu siapa? Nama akunnya anak sampean itu, ya Victory itu namanya Ki Amat. Mungkin gini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, masih negosiasi dengan ibunya. Lanjut. Ini sedang menelpon anaknya nggak direspon. Ini sedang menelpon anaknya nggak respon. Berapa kali dia panggil, berdering, tapi tidak direspon teman-teman. Kita ke video berikutnya ya. Empat tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Di sana ada keluarga berarti yang di Bandung ya? Oh, jadi ngekos sendiri. Yang kenal kan saya. Oh. Sama. Setelahnya bule ini, saya bilang itu ada keluarga. Nggak kenal, nggak enak. Berarti selama ini belum ada Pak ya, yayasan atau organisasi Islam yang datang ke sini duluan belum ada Pak ya? Belum ada, baru kita ini Pak ya? Ya. Ya intinya kan kita inginnya semuanya itu baik-baik. Kalau memang selesai dengan baik-baik, ya ayo baik-baik. Jangan sampai cukup sekolah aja. Iya. Betul. Ya. Jadi guru. Iya. Masih ada sekolah biasa. Saya nggak usah itu kayak gitu. Bapak. Mohon Ini maaf kayaknya- suaranya nggak jelas ya. Ini lagi juga di pinggir ada jalan yang biayai rumahnya. memang untuk dia berbuat itu. Bukan dipengaruhi. Ada yang biayai untuk dia seperti itu karena banyak. Dan mohon maaf ya, ponakan sampean ini nomor 1 di Indonesia, penghujat nomor 1 di Indonesia yang dicari orang Muslim se-Indonesia. Bahaya nggak Pak? Nomor 1 loh Pak. Enggak? Kalau masalah uang itu soalnya sebenarnya dia sudah terpaham karena dia universitasnya cukup Ya. yang anak sekolah nggak seperti itu. Jadi kalau bapaknya ini paman dari ya? Iya, kakaknya Oh kakaknya ibunya Victor. iya. Ibunya Victor ini yang paling kecil apa? Oh paling kecil, bontot berarti ya. Anaknya 2 itu Pak ya. Ya. Kok tahu ya Pak? Nah, kenapa? Kok tahu Makanya Pak, kita tahu semua sebenarnya, gitu loh. datanya? Iya, karena memang
karena kita ada. Dialihkan ya? Kenapa? Dialihkan. Oh enggak, bukan. Saya bukan Sebelumnya dialihkan. pernah ke sini ya? Seperti kisahnya saya, enggak? Iya pernah, kalau ke toko ini pernah. Pak. Enggak pernah ya? Pernah. Iya pernah sih, ke toko ini pernah. Pernah beli sesuatu. Oh, bukan. Bukan dari kopi dari kamu. Oh, bukan. Oh ternyata itu pamannya, saudara sama ibunya. Kita lanjut video berikutnya. Dari Mojokerto. Mhm. Terus tentara, dinas di Makassar ketemu. Oh itu Makassar ya. Oh Toraja. Keluarga ibu saya. Ada dari keluarga bapak itu, biasa apa ya? Kan ya, sama dulu sebelum ada di sana. Sehingga putranya itu ada yang sekolah negeri, ada yang sekolah itu kemudian panjang aja putranya sekolah gitu. Bineka. Oke kita lanjut video berikutnya mungkin yang terakhir ya. Peraturannya karena memang kamu saya tetap dosen salah juga keluar. Kalau Matematika Pak ya. dia, kalau nilai itu sebenarnya nggak bisa, akhirnya dia keluar akhirnya terbilang ke Bandung, dan di Bandung itu dia itu masuk ke kampus Kampus UPH. bukan tidak kampus lain. Oh, Itu gitu. bukan beasiswa, Oh. yang pasti. Di kampus apa sekarang di sana, Pak? kampus kecil apa namanya itu Iya. lupa saya apa namanya. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Dan ada beberapa fakta yang nggak bisa kita sampaikan ya, nggak bisa kita videokan, di mana kalian bisa lihat bahwa ketua RT itu ikut mendampingi saat tim dari API, ya, Apologet Islam Indonesia dan juga Arimatea mendatangi rumah dari Ki Ahmad. Dan ketua RT-nya juga bercerita cukup banyak mengenai sosok dari Viko ini. Dikatakan bahwa Viko ini tumbuh di lingkungan yang muslim dan nggak pernah ada menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tanda Islamophobia. Nggak ada. Jadi dari kecil dia berteman dengan tetangganya, kawan-kawannya yang muslim dan aman-aman saja. Tidak pernah ada kebencian kepada Islam. Tidak ada. Tetapi sejak dia merantau, ya, dia pertama merantau di Surabaya. Di Surabaya dia bergabung di lingkungan yang notaben. Ya, kampus dia ini kan bisa dibilang mayoritas non-muslim. Kampusnya mayoritas non-muslim dan di situ dia mulai aktif. Dari situ dia mulai aktif dengan kegiatan gereja. Waktu masih di Malang, nggak begitu aktif. Waktu dia SMP, SMA, dia tidak tergabung di gereja. Tidak ada gabung ke ini ya, remaja-remaja gereja, nggak ada. Ya, bisa dibilang dia itu kayak orang biasa gitu. Bahkan tidak agamais gitu. Ya, kurang mendalami agama waktu dia SMP, SMA. Tetapi waktu dia sudah kuliah di Surabaya, memang dia mulai aktif dengan gereja. Mulai aktif berteman dengan orang-orang yang ya penginjilan lah. Dan itu berlanjut saat dia di Bandung dan bergabung secara medsos dengan grup para penghujat. Nah, dia mulai ikut dengan grup para penghujat. Padahal waktu SMA, waktu dia masih kecil, dia itu fokusnya nyanyi, gitar. Jadi dia gabung dengan band. Ya, dia nongkrongnya itu dengan anak-anak band gitu. Ya, mereka main ke studio, ya gitar, nyanyi-nyanyi, nggak ada bahas-bahas agama. Tiba-tiba sejak merantau dan mungkin karena ditawari oleh grup penghujat-penghujat ini berubah. Dan menurut ibunya pertama-tama dia pikir bagus gitu. Menurut ibunya ya bagus gitu. Udah mulai dekat dengan Tuhan, ya, mulai ikut kegiatan-kegiatan agama, terutama di gereja. Sudah mulai teman-temannya itu yang ya istilahnya bahasnya bahas Bible gitu kan. Kalau dulu bahasnya musik, ini udah bahas Bible. Dikira ibunya bagus. Rupanya ini ajaran sesat yang dia ikuti, sekte sesat. Ya, bukan ajaran Kristen, tapi ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristen, yaitu Polycartus. Gabunglah dia dengan grup yang namanya Polycartus. Dari situlah
ternyata kiamat mulai terpengaruh. Ya, mulai berubah menjadi penghujat. Lantaran setiap menghujat dikasih saweran, setiap menghujat ditransfer uang, makinlah ketagihan. Ya, ini memang ngeri teman-teman. Awalnya coba-coba ya. Jadi semua ini selalu dimulai dari coba-coba. Lama-lama ketagihan. Rupanya enak. Rupanya gampang dapat duit, kan begitu. Inilah saya selalu sampaikan teman-teman. Ya, baik itu agama apapun lah Anda. Harusnya kita mulai mereview ulang. Tujuan kita ada di medsos ini apa? Tujuan kita diskusi dengan orang-orang yang beda imannya apa? Apakah cuma ingin saling mencela? Apakah hanya ingin saling mengejek? Ataukah ingin memberitakan kebenaran? Kalau memang memberitakan kebenaran, ya alangkah baiknya. Alangkah baiknya ya kita tunjukkanlah dengan sikap. Karena memang Rasulullah itu menyempurnakan akhlak. Ya, yang disempurnakan adalah akhlak. Lewat syariat-syariat, lewat aturan-aturan yang jelas. Kalau dulu kan nggak ada. Ya, dulu kan tafsir sendiri. Menurut kalian, yang mana bagus, itu yang kalian lakukan. Kalau zaman dulu kan syariatnya apa? Kasih gitu kan. Saling mengasihi. Dan manusia itu kalau udah bicara kasih, tafsirnya bebas. Orang lagi bete, itu saling mengasihi. Yang cowok mengasihi cowok. Jadinya seperti itu. Karena nggak jelas. Ya, nggak jelas. Barulah zaman Nabi Muhammad SAW diperjelas, diberikan syariat, aturan-aturan, supaya manusia ini tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, lurus, biar lurus terus. Ya, supaya sempurna akhlak kita. Itulah kenapa dikatakan, Islam datang menyempurnakan akhlak. Itu jangan lupa kalian. Itulah fondasi dasar agama Islam, akhlak. Untuk itu, mari kita tunjukkan akhlak kita kepada orang-orang di luar Islam agar mereka tahu kebenaran agama Islam, kan begitu. Jadi kembali lagi, kita diskusi ya diskusi, tapi jangan menghujat seperti si Ki Ahmad ini. Kalau Ki Ahmad ini kan nggak sanggup lagi diskusi ya. Saya ingat sekali kalau dia debat, udah nggak bisa jawab, udah bingung dia ya, udah bingung, ujung-ujungnya apa? Ya. Ujung-ujungnya selalu bilang, Nabi kalian begini, ya, Nabi kalian melakukan ini, agama kalian mengajarkan ini. Ujung-ujungnya apa? Selalu menghujat. Kalau sudah nggak sanggup ngomong, ujungnya menghujat. Selalu seperti itu, tantrum. Udah sangat sering kita melihat ya, bagaimana ketantruman dari Ki Ahmad ini. Ujung-ujungnya selalu mengatakan, Nabi kalian cabulan, Nabi kalian pedofil, dan sebagainya. Nabi kalian menghalalkan untuk bersetubuh dengan binatang, dan sebagainya. Ini kan sadis ini. Nggak bisa diskusi, ujungnya menghujat. Begitu ditangkoi, mewek. Begitu ditangkoi, nanti bilangnya, wah, nggak bisa debat, ujung-ujungnya lapor, gitu kan. Padahal, dia yang nggak bisa berdebat, ujungnya menghujat. Kalau udah menghujat, ya ujungnya ditangkoi, itu kan normal. Nggak ada salahnya, gitu. Siapa suruh menghujat? Siapa suruh nggak bisa diskusi yang benar? Inilah saya bilang, mereka ini selalu mewek, dan merasa anak tiri, merasa nggak adil dan sebagainya. Itulah ajaran-ajaran yang suka mewek lah. Jadi harap dimaklumi aja lah. Ya, anak bawang kalau kita bilang. Kalau teman-teman waktu kecil kita lagi main-main kan ada tuh. Ada orang-orang tertentu yang memang dia kayak anak bawang gitu. Minta istilahnya diistimewakan. Ya, minta ada perlakuan khusus. Nah, itulah Polikarpus ini. Jadi harap dimaklumi saja. Ya, itulah kelakuan dari mereka. Cukup tahu. Cukup kita ketahui saja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman, harap maklumi ya, Polikarpus ini. Dan buat si Ki Ahmad, saya nggak tahu ya, kenapa Anda lebih memilih nasihat dari para Polikarpus dibandingkan nasihat ibu Anda. Padahal ibu Anda sudah menyampaikan, pertanggungjawabkanlah. Pertanggungjawabkanlah apa yang sudah Anda lakukan. Jangan meniru Saifuddin, jangan meniru Paul Jang. Anda lihatlah Paul Jang, mungkin dia bisa lari. Mungkin dia bisa selamat dari hukuman dunia. Kabur ke luar negeri. Tapi apa itu solusi? Coba saya tanya kamu. Kamu lihatlah Paul Jang, waktu mamanya sakit. Menderita sekali dia, bahkan emosi sekali ya. Saat saya menampilkan mamanya yang sakit. Sampai dia bilang apa? Wah ini, si Julius ini anjing, dimaki-maki saya. Dimaki-maki, bahkan saya ditelepon. Saya ditelepon dimaki-maki.
karena membahas mamanya yang sakit, bahkan sampai mamanya meninggal gitu kan. Apakah Anda ingin seperti itu? Apakah Ki Ahmad mau meniru si Paul Jang ini? Coba Anda pertimbangkanlah. Ya, jadi kalau ada yang menyarankan Anda, udah kabur ke luar negeri aja, kabur gitu kan. Ya coba Anda pertimbangkan. Itu sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua dan terima kasih atas dukungan kalian. Ya, untuk channel ini saya nggak tahu apakah channel ini akan diterima YouTube atau tidak karena kita tahu sendirilah kelakuan YouTube. Ya, tetapi kita usahakan. Terima kasih atas dukungannya dan di 2024 ini kita akan lebih banyak di lapangan tentunya dibandingkan dengan hanya koar-koar di medsos. Ya, kita akan fokus dengan kegiatan lapangan. Jadi mohon dukungannya teman-teman semua. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.